Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di channel Kim Smart Kimia Pintar bersama Kak Nurul, Hoirunisa, Ayu dan Kak Syakira. Belajar kimia menjadi fresh, mengasihkan dan menyenangkan. Oke, jadi pada video kali ini adik-adik akan belajar terkait dengan bentuk molekul. Adapun adik-adik nanti akan memahami terkait dengan dasar teori VSEPR, bentuk geometri molekul, dan nanti di akhir adik-adik juga akan berlatih terkait dengan soal kimia. Nah, coba adik-adik amati benda-benda di sekeliling kita, seperti gambar berikut. Ini ada gambar meja, awan, ada tetesan air, bahkan ada simbol cinta. Nah, kira-kira adik-adik untuk menggambar benda-benda di sekeliling kita itu terasa gampang atau sulit? Betul sekali, tentu terasa gampang ya. Tanpa adik-adik hafalkan, tentu sudah sangat mahir untuk membuat gambar-gambar berikut ini. Untuk itu, coba adik-adik perhatikan gambar setelah ini. Nah, bagaimana kalau dengan gambar ini? Kok ada garis lurus, kemudian ada bulat-bulat seperti permen? Kira-kira apa ya? Nah, ini adalah bentuk molekul. Kalau misal kalian diminta untuk membuat bentuk seperti ini, apakah dari kalian merasa sulit atau ini hal yang terlalu gampang? Oke, mungkin dari kasat mata terlihat bisa gampang, namun kalau bentuk aslinya mungkin untuk menggambarnya lumayan sulit ya adik-adik. Nah, maka dari itu hari ini kita juga akan belajar mengenai tentang bentuk-bentuk molekul dan bagaimana cara membuat bentuk molekul yang baik dan benar. Namun sebelum itu kita juga harus paham terkait dengan teori awal bentuk molekul. Itu ada terkait dengan teori VSEPR. Teori VSEPR atau teori dominan elektron adalah suatu cara untuk meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Nah, teori ini itu didasarkan pada pasangan elektron ikatan atau PeI dan pasangan elektron bebas PeB. Kira-kira apa bedanya PeI dan PeB? Ada yang tahu juga? Jadi bedanya PeI dan PeB itu, kalau PeI itu dia bisa membentuk ikatan dengan atom lain, sedangkan kalau PeB itu dia adalah pasangan elektron yang tidak bisa berikatan. Pasangan elektron bebas ya, dia jadi tidak bisa berikatan. Oke, next. Di sini juga ada tokoh-tokoh penting pada pengembangan teori VSEPR. Di antaranya ini ada ahli kimia berasal dari Kanada, itu ada Gillespie tahun 1957, ditemani dengan temannya ada Sideway, terus ada Powell dan ada Niholm. Nah, mereka itu menyatakan bahwa pasangan elektron di sekitar atom pusat akan tersusun sedemikian rupa agar gaya tolak-menolak antar pasangan elektron tersebut menjadi sekecil mungkin. Nah, susunan baru pasangan-pasangan elektron inilah yang menentukan bentuk geometris dari suatu molekul. Nah, di sini kita akan menuju ke Kim Smart yang lebih fresh, yaitu ada bentuk geometri molekul sesuai slogan kita ya, karena tadi kan fresh, menyenangkan dan mengasihkan. Kita akan menuju ke yang fresh dulu nih. Nah, yang pertama ada rumusnya dari bentuk geometri molekul. Ada AX, NEM. Untuk memudahkan adik-adik memahami, kita langsung aja beralih ke latihan soal. Ya, jadi di sini latihan soalnya kita mengambil Cl2O. Contohnya Cl dan O ini kan memiliki nomor atom yang berbeda. Kalau Cl dia punya 17, kemudian O dia punya 8, sehingga diperoleh elektron valensinya itu kan kita ngambil yang paling ujung ya. Jadi kalau Cl kita ngambil 7, elektron valensi O kita ngambil 6. Nah, kita langsung masukkan atau kita langsung buat gambarnya. Ini ada Cl, O, Cl. Yang pertama kita masukkan elektron valensi Cl dulu, kan ada 7. Kita buat nih titik-titik 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian O begitu, juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya Cl 7. Nah, setelah sudah, kita langsung menentukan PI dan PeB-nya, sehingga dapat diketahui tipe senyawanya adalah AX2E2.
Selanjutnya ada bentuk geometri molekul. Geometri molekul linear. Jadi dalam molekul linear, atom-atom tertata pada satu garis yang lurus. Sudut yang dibentuk oleh dua ikatan ke arah atom pusat ini akan saling membentuk sudut 180 derajat yang disebut dengan sudut ikatan. Selanjutnya ada segitiga datar atau trigonal planar, atau atom-atom dalam molekul ini berbentuk segitiga bertata dalam bidang datar, jadi itu rata, di mana 3 atom akan berada dalam titik sudut segitiga sama sisi dan 3 pusat segitiga terdapat atom pusat. Jadi sudut ikatan antara atom yang mengelilingi atom pusat ini akan membentuk sudut 120 derajat. Nah, kakak jawab ya. Selanjutnya kita bisa lanjut ke next materi, yaitu ada tetrahedron. Atom-atom dalam molekul yang berbentuk tetrahedron akan berada dalam suatu ruang piramida segitiga dengan keempat bidang permukaan segitiga sama sisi. Nah, adik-adik bisa melihat di sini sudah ada gambarnya ya. Atom pusat yang warna pink ini dia terletak pada pusat tetrahedron, dan keempat atom lain, yang keempat atom lainnya itu adalah yang atom yang berwarna putih. Adik-adik bisa dilihat di mana keempat titik sudut ini mempunyai sudut ikatan 109,5 derajat. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk geometri molekul trigonal bipiramida. Adik-adik juga bisa melihat di sini ada gambarnya. Sambil dipahami pelan-pelan nggak apa-apa. Jadi kalau trigonal bipiramida ini adalah bentuk molekul yang atom pusatnya itu dihubungkan dengan 5 atom lainnya. 3 atom berada di satu bidang datar atau kita bisa sebut dengan trigonal, dan 2 atom lainnya berada di atas dan di bawah bidang itu, seperti bentuk piramida yang disambung di bagian alasnya. Nah, selanjutnya bahasan paling akhir di sini adalah terkait dengan oktahedron, di mana oktahedron ini adalah bentuk yang terjadi 2 buah limas alas segi 4 yang bidang alasnya itu saling berimpit sehingga membentuk 8 bidang segitiga. Jadi oktahedron ini bukan berarti terdapat 8 atom ya, tetapi karena terdapat atau membentuk 8 bidang segitiga. Nah, pada molekul yang berbentuk oktahedron ini, atom pusatnya berada pada pusat bidang segi 4 dari 2 limas yang berimpit tersebut. Sedangkan 6 atom yang lainnya itu mengelilingi akan berada pada sudut-sudut limas. Nah, sudutnya itu sudut ikatannya 90 derajat. Gimana teman-teman? Udah paham atau belum? Sekarang waktunya latihan menggunakan aplikasi Avogadro. Jadi, kita akan menggunakan aplikasi Avogadro sebagai pengaplikasian visualisasi bentuk molekul dari senyawa dalam 3 dimensi. Kita baca terlebih dahulu untuk petunjuk masing-masing molekulnya. Jadi, kita harus menggambarkan struktur dalam bentuk 3 dimensi menggunakan aplikasi Avogadro, lalu menentukan bentuk geometrinya, kemudian sudut ikatan utama dari molekul tersebut. Nah, kalian bisa lihat di video selanjutnya ya. Jadi pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Avogadro. Oke, setelah itu kita buka aplikasinya. Lalu untuk tampilan layar pertama, di sini kita bisa memilih elemen ya, teman-teman. Di sini ada hidrogen, boron, karbon, nitrogen, dan lain-lain. Karena kita mau menentukan ikatan dari CH4, berarti kita pilih karbon ya, teman-teman. Kita bisa klik di sini. Nah, ini setelah itu kita pasang hidrogennya. 1, 2, 3, 4. Ini nggak ada yang berubah karena yang menempel di karbon ini sudah hidrogen ya, teman-teman. Mengklik ini, huruf E dan tanda panah ini untuk memutarkan nih, bentuknya ternyata kayak gini nih karbonnya. Lalu untuk menentukan sudutnya, kita bisa pilih ini. Lalu kita bisa klik kiri dan terlihat nih ada 109,5 derajat. Untuk memastikan lagi, kita bisa sambil memutar, kita bisa klik ini, tanda panah mutar, lalu kita klik sedikit. Dan bisa kita kembali ke bonsai ini sambil kita tahan. Lihat ya, ini ada 109,5 derajat. Ini masing-masingnya.
Oke, teman-teman gimana? Udah paham atau belum cara penggunaan Avogadro-nya? Kalau materinya bagaimana? Sudah paham atau belum? Jadi sekian dulu pertemuan kita kali ini tentang bentuk molekul. Semoga ini semua membantu. Dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton.